Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu Ibu Ina ya. Iya. Oh iya Bu Ina, hari ini kan Bu Ina akan melakukan proses coaching ya terhadap coaching. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian Bu Ina. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik para coaching kita hari ini, nanti coach dan juga coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Apakah sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian bagaimana juga Bu Ina memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Bu Ina juga harus ingat bahwa proses coaching ini mempunyai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching ini terjadi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? boleh. Nah, yang pertama, saya mau nanya Ibu Ina, kompetensi apa sih yang Ina kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif ya Bu, dan tentunya yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Masya Allah, hebat deh. Lalu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya Bu, yang akan Ibu observasi? Seperti awal yang tadi telah saya paparkan, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan dapat terpecahkan tentunya masalah yang akan saya hadapi. Masalah luar biasa Bu Ina ya. Lalu pertanyaan terakhir deh buat Bu Ina ya, karena memang kita waktunya nggak banyak ya Bu Ira ya. Iya. Indikator yang bagaimana sih yang membuat Bu Ina ini dalam proses kali ini yang paling Bu Ina ingin kuatkan? Saya akan berusaha untuk coach itu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Bu Ina. Tanpa terasa observasi kita sampai sini dulu Bu Ina ya. Dan silakan nanti Bu Ina akan melakukan coaching terhadap coachingnya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Ina, semoga bermanfaat. Kita bisa bertemu kembali. Semangat ya coachingnya. Ya, Saya mau Iya Ibu. ya, sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Leri. Gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ina kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ina ada waktu nggak nih kira-kira? Oh, ada, saya kebetulan sedang waktu luang. Karena saya ada yang ingin saya tanyakan ke Bu Ina, diskusi supaya saya bisa mendapatkan pencerahan dari masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Sepertinya memang saya melihat Bu Leri dari tadi murung, terus ada yang mau ingin disampaikan. Kira-kira apa ya yang disampaikan Bu Leri? Jadi ini Bu Ina, saya kan mengajar kelas 10. Nah, di salah satu kelas itu, kelas 10 saya melihat anak-anak itu masih kurang kompak, terus masih minim sekali kebersamaan di kelas. Misalnya kalau masih berkelompok, ada yang tidak ke bagian kelompok gitu. Jadi saya merasa kayaknya di kelas yang ini kok tidak seperti tahun lalu ya gitu. Masih sangat kurang kebersamaannya gitu. Makanya saya bingung nih Bu Ina. Jadi menurut Bu Leri tujuan dari obrolan kita ini apa sih Bu? Saya ingin mendapatkan masukan dari Bu Ina bagaimana ya untuk menghadapi permasalahan yang ada di kelas saya gitu. Boleh diceritakan nggak secara spesifik cara mendapatkan solusinya dari permasalahannya yang Bu Leri hadapi itu apa sih? Kalau yang saya hadapi di kelas itu anak-anak itu masih belum kompak, kemudian masih di dalam kelas ataupun di luar kelas itu masih sulit untuk mencari kebersamaannya gitu Bu. Jadi
merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau bekerja sama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya Bu. Oh ya, tadi kan Bu Leli mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Nah, menurut Bu Leli, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana sih? Kalau menurut saya sih idealnya inginnya sih seperti kelas itu bisa bekerja sama dengan baik, saling berkolaborasi, kemudian suasana ceria dan terjalin kebersamaan di antara mereka, keakraban seperti itu Bu. Jadi begitu ya. Ngomong-ngomong selama ini apa saja yang sudah Bu Leli lakukan agar murid-murid dapat bekerja sama menyelesaikan tugasnya? Selama ini sih saya sudah mendesain pembelajaran dengan adanya pembagian kelompok secara bergantian gitu, supaya satu teman itu bisa akrab dengan teman-teman yang lain, tidak hanya yang itu saja gitu Bu. Oh, jadi selama ini Bu Leli sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya. Iya, ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama dan kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Iya. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira pada saat ini posisi berapa yang Bu Leli dicapai tujuannya? Kalau menurut saya, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin sekarang ada di posisi skala 6 kayaknya Bu. Oh begitu ya jadinya. Nah sekarang Bu Leli ingin memposisikan posisi berapa? Saya sih berharapnya minimal mencapai posisi dari 9 Bu. Bagus sekali ya targetnya. Oh kira-kira selain metode diskusi ada cara lain atau tidak untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin selain dari kegiatan diskusi, saya juga memasukkan penilaian sikap, keterampilan, juga saya mengadakan refleksi dan memberikan apresiasi kepada murid-murid yang sudah saling bekerja sama dengan yang satu sama lainnya. Mungkin itu juga saya mau coba untuk mengadakan kegiatan di luar kelas seperti perlombaan ataupun yang lain, mungkin seperti itu mungkin Bu. Bagus sekali ya, luar biasa Bu Leli. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi kalau dari rencana yang akan saya lakukan, mungkin di awal saya akan mulai dengan memberikan motivasi kepada anak-anak bagaimana manfaatnya ketika kita bisa saling bekerja sama. Kemudian saya juga mengadakan penilaian selain pengetahuan, juga ada keterampilan, sikap dan lainnya. Dan saya juga akan mengadakan refleksi di akhir pembelajaran. Luar biasa ya. Berapa jangka waktu yang bisa dilakukan? Mungkin kira-kira 1 sampai 2 minggu Bu. Apa komitmennya Bu Leli dalam merencanakan aksi tersebut? Saya akan membuat rencana pembelajaran yang menitik beratkan pada metode diskusi, kemudian saling berkomunikasi dan kolaborasi di antara murid-murid yang diawali dengan pemberian motivasi di awal. Dan itu saya akan lakukan 1 sampai 2 minggu ke depan, dan di luar pembelajaran pun saya akan coba untuk mengadakan permainan untuk melatih kebersamaan anak-anak saya. Kira-kira siapa aja yang bisa membantu Bu Leli dalam merencanakan aksi tersebut? Saya dalam masalah ini saya mencoba untuk meminta bantuan kepada rekan sejawat dalam membantu kegiatan yang sudah saya rencanakan tersebut Bu. Luar biasa ya. Dan tanya-tanya saya, menurut Bu Leli, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dengan percakapan kali ini saya mendapatkan Kira-kira siapa aja yang bisa membantu Bu Leli dalam merencanakan aksi tersebut? Saya dalam masalah ini saya mencoba untuk meminta bantuan kepada rekan sejawat dalam membantu kegiatan yang sudah saya rencanakan tersebut Bu.
dari Ibu, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi. Makasih ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sebetulnya Bu Eli sudah mendapatkan manfaat ya dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Eli akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya dan nantinya bisa dapat berbagi dengan teman-teman yang lain. Insya Allah siap Bu. Makasih ya Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan sehingga saya mendapatkan pencerahan untuk permasalahan saya hari ini. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Beberapa hari ini saya melihat kamu sudah lebih baik ya keadaannya, alhamdulillah ya. Baik. Tadi Bu Ina sudah melakukan proses coaching ya? Iya. Sama coach ya? Iya betul Ibu sudah. Nah, sebelum penutupan, saya menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang tadi Bu Ina lakukan ya. Ketika tadi Ibu Ina melakukan coaching terkait indikator yang Ibu inginkan itu apa sih Bu? Pada proses coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Oh iya iya. menanyakan tujuan, Mm-mm. identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan tentunya menemukan solusi-solusinya. Masya Allah ya. Baik Bu, tadi saya sebagai observer juga sudah mengamati ya Bu ya. Memang benar tadi proses coaching yang dilakukan Bu Ina itu udah sangat baik banget ya. Bahkan alur ceritanya sesuai Bu. Keren deh pokoknya ya. Saya sampai melihatnya luar biasa, Masya Allah ya Bu ya. Bahkan tadi Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot buat coaching. Dan bahkan coaching tersebut sampai dapat menemukan permasalahan Ibu ya. Ini berarti Ibu sudah luar biasa Bu ya, menjadi coaching, Masya Allah ya. Oh Ibu, sebelum mengakhiri pertanyaan dari saya ini, apa sih yang Ibu kembangkan agar hasil dalam proses coaching ke depannya itu lebih baik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih baik memahami lagi proses Alur Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik di kemudian hari. Masya Allah, baik Ibu ya. Semoga proses coaching ke depannya Ibu nanti benar-benar lebih baik lagi, bahkan bermanfaat. Karena kita ketahui bahwa manusia itu ya yang paling sangat diinginkan adalah menjadi manusia yang bermanfaat ya. Anfa umulinas tentunya Bu ya. Terima kasih waktunya Bu Ina ya, semoga sehat selalu. Salam dengan coachingnya tadi ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum, selamat siang Bu Nur, sehat gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah sehat selalu Pak hatinya ya. Semangat tapi masih tetap semangat ya? Semangat semangat ketemu Pak Ridho udah semangat. Ya kayaknya akhir-akhir ini saya melihat Bu Nur pada pertemuan ini sepertinya ada apa gitu, ada beban atau masalah yang ingin diceritakan, mungkin kita bisa selesaikan dengan sharing bersama Bu, silakan. Pasti tentu Pak, saya kepingin permasalahan yang saya hadapi ini benar-benar terpecahkan dan terselesaikan. Kenapa Pak ya? Karena begini Pak, saya sangat prihatin Pak dengan keadaan di sekolah saya, di mana sekarang ini kan sedang menjamurnya Pak ya komunitas belajar atau kombel. Alhamdulillah kepala sekolah saya memberi kesempatan bahkan juga ruang untuk kami mengadakan kegiatan kombel yang sebulan sekali. Tapi sayangnya beberapa teman saya Pak kurang respon. Ya bahkan mereka kedatangannya pun sangat-sangat sedikit sekali Pak selama beberapa bulan ini. Menurut saya kan Pak kombel itu sangat bagus sekali ya Pak. Betul, betul. Karena apa? Karena dapat meningkatkan kualitas kita di dalam pembelajaran kepada siswa. Karena dengan kita mengikuti kombel, tentunya pembelajaran yang tadinya kita mungkin kurang banyak mengerti apa itu metode, apa seperti segala macam, dan kita bisa sharing.
mereka itu tidak memanfaatkan itu Pak. Ya Allah sangat. Jadi saya tuh ya Allah sudah baik begini kok nggak mau gitu. Oke, kalau gitu saya garis bawahi ya Bu Nur ya. Di sini permasalahannya itu di sekolah Bu Nur itu kurangnya motivasi atau semangat untuk pengembangan diri dari rekan-rekan Iya. sekolah Bu Nur, padahal sudah difasilitasi. Gitu ya Bu ya. Betul Pak, betul. Oke. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Nur dapatkan atau Ibu yang jadi tujuan bagi Ibu, apa sih kira-kira? Pastinya saya ingin ada perubahan Pak yang lebih baik lagi buat teman saya. Karena namanya teman itu kan di sekolah itu keluarga ya Pak ya. Tuh. Jadi kita kepingin semuanya itu meningkat bersama-sama ya. Dan ini mudah-mudahan dengan adanya perubahan ini nanti membuat kami di sekolah itu bersama-sama bersinergi tentunya Pak ya. Bersinergi untuk menciptakan pembelajaran di kelas yang lebih aktif, kreatif, bahkan hasil belajar pun prestasi sekolah pun lebih baik lagi Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan itu perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan seperti apa sih Bu spesifiknya yang Ibu harapkan itu? Tentunya karena kita tahu Pak ya bahwa perkembangan teknologi itu kan sudah sangat luar biasa pesatnya ya. Bahkan setiap detik berkembang terus ya Pak ya. Nah ini menjadi buat saya itu harus upgrade diri Pak, yang ngerti. Nah jangan sampai kita itu ketinggalan, betul nggak Pak? Jadi bagus sih kita harus mengikuti perkembangan, meskipun mungkin kita bukan ahlinya ya Pak ya. Yang penting kan kita tahu perkembangan agar kita tadi tidak ketinggalan. Bahkan kita juga dapat mempunyai banyak sekali keterampilan yang perlu kita miliki gitu ya Pak ya. Sehingga nantinya berdampak Pak pada pembelajaran di kelas para siswa. Jadi kan anak juga jadi tambah kreatif, tambah aktif, bahkan juga antusias, bahkan lebih menarik kan di dalam pembelajaran. Tapi kalau kita stuck di situ, apakah nanti bisa membuahkan hasil pembelajaran yang baik buat anak-anak? Gitu Pak. Oke Bu ya. Ya, dari yang Ibu sampaikan tadi ya, mungkin ada beberapa rekan Ibu, ya, rekan guru Ibu di sekolah Ibu yang agak dibilang sedikit santai ya. Walaupun sudah banyak cara ya untuk melakukan pengembangan diri di sekolah Ibu, tadi sudah difasilitasi, disediakan tempat dan serta waktunya oleh pimpinan dan sekolahnya, sehingga Bu Nur sendiri ingin agar rekan guru tersebut mau mengikuti pengembangan teknologi atau perkembangan teknologi dengan cara melakukan kegiatan kombel ya, sehingga berdampak pada pembelajaran di kelas, seperti itu ya Bu ya. Oke. Ya, saya pun setuju sih ya dengan apa yang Ibu utarakan gitu ya. Kemudian karena semakin zaman kita ini semakin berkembang teknologi modernnya, tentu kita harus mengimbangi ya Bu ya, dan beradaptasi sehingga kita tidak tertinggal. Ya Bu ya. Ya betul sekali Pak. Karena kan siswa sekarang Pak bahkan lebih pandai pada gurunya Pak. Masya Allah ya. Dan menggunakan teknologi. Kan kalau kita ketinggalan malu ya pas sama anak-anak gitu ya. Mereka sudah 2 langkah, kita masih 1 langkah. Aduh, bagaimana gitu kan. Nah jadi kita jangan berdiam diri menurut saya gitu Pak. Jadi mau tidak mau kan belajar itu bukan hanya ketika masih kecil. Ya belajar itu sampai ke liang lahat Pak. Ya kan dari dalam buaya sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan untuk belajar menurut saya. Walaupun kita udah jadi guru gitu loh. Jadi terus kita harus banyak mencari referensi, menjadi sumber belajar agar kita itu selalu terdepan. Jadi guru kan seperti itu ya. Kayak Honda kan terdepan gitu kan. Oh ya, tapi tidak kita disponsori ya. Iya. Tadi tidak disponsori ya. Betul. Oke Bu ya, sangat baik dan bagus sekali ya Bu ya tadi rencana yang Ibu harapkan atau tujuan yang Ibu utarakan. Kemudian yang saya ingin tanyakan, kira-kira usaha apa nih yang Ibu Nur sudah laksanakan, mungkin Ibu Nur pribadi atau beserta rekan guru yang berkolaborasi dengan Bu Nur, boleh diceritakan? Ya, saya mungkin nanti akan konsultasi dulu kali Pak ya dengan kepala sekolah saya, juga mungkin dengan dengan gugus depan saya juga Pak yang di KKG juga kan ada tuh ya Pak ya, dengan khususnya dengan komunitas belajar saya di sekolah Pak. Itu kan rekan-rekan saya lah gitu ya, untuk mengadakan mungkin kegiatan pelatihan atau juga workshop atau juga menjadi narasumber. Kan pastinya teman-teman kita mempunyai sesuatu yang yang mungkin tidak disadari itu mereka punya ya kan. Intinya sih saling berbagi ya kan,
bersinergi, ya kan, sharing lah gitu ya. Pasti di dalam dirinya mereka itu punya kelebihan akan sesuatu hal yang kita tidak tahu, seperti itu Kak. Oke. Ya. Oh iya, tadi rencana yang Bu Nur sudah utarakan sangat bagus juga ya. Tapi kira-kira untuk kegiatan pelatihan dan motivasi lainnya gitu ya, atau mentoring, kira-kira selain rencana yang Ibu utarakan atau usaha yang Ibu utarakan dari itu, apa ada rencana? Tiga. Assalamualaikum Bu Nur, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Ina? Alhamdulillah saya juga baik hari ini. Alhamdulillah senang dengerin Bu ya. Dengar kami Bu Nur ini kan hari ini mau melakukan proses coaching ya terhadap coach. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik hari ini, baik pada coaching kita hari ini. Nanti coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Nur memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Bu Nur juga harus ingat ya, bahwa proses coaching ini mempunyai prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching terjadi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Nur. Yang pertama yang akan saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Terima kasih Bu Ina atas pertanyaannya. Potensi yang akan saya kembangkan, yang pertama pastinya saya akan mendengarkan secara aktif. Yang kedua, saya akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi? Pastinya kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya semua itu dapat terpecahkan dan mendapatkan solusinya. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Nur dalam proses coaching kali ini? Saya berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tadi, sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan dan dapat saya hadapi. Baik, alhamdulillah. Demikian observasi kali ini, dan silakan Bu Nur melakukan kegiatan coaching terhadap coachnya. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Baik, saya punya pertanyaan terakhir untuk Bu Nur. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Nur dalam proses coaching kali ini? Saya berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu Nur, demikian dulu observasinya kali ini, dan sekarang silakan Bu Nur melanjutkan kegiatan coachingnya terhadap coachnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon doanya ya Bu ya, semoga berhasil dan bisa terselesaikan antara saya dengan coach saya. Terima kasih waktunya Bu Ina. Sama-sama Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari Bu. Cause it's time for me to lose, and my life I found only time will tell.